Selamat malam semuanya. Salam kenal, saya Erik dari DKI 3, chapter Muara Karang Breakthrough 10. Terima kasih pertama-tama kepada Tuhan Yesus. Kalau kami boleh berkumpul semua di sini, saya percaya bukan karena kebetulan, tapi karena rencana Tuhan. Boleh kasih close dulu buat. Kemudian kedua, saya mau berterima kasih buat sambutan yang begitu hangat dari Regional dan Tim 1. Terima kasih Pak buat sambutannya. Saya sebelum cerita bagaimana saya ketemu gospel, saya mau cerita sedikit masa lalu saya. Jadi saya mau flashback waktu saya kecil. Saya ini produk KDRT, istilahnya bukan sayanya ya. Jadi saya dibesarkan dalam keluarga yang setiap hari itu KDRT, jadi kekerasan dalam rumah tangga. Saya sering kali melihat ayah saya dan ibu saya bertengkar. Ya, mereka juga di luar Tuhan, mereka tidak mengenal Tuhan. Jadi beruntung saya sekolah di agama Kristen, di sekolah Kristen. Nah, disitulah saya mengenal yang namanya tahu ya, baru tahu yang namanya kekristenan itu seperti apa, Tuhan Yesus itu siapa gitu. Nah, dalam perkembangan pertumbuhan saya dari kecil sampai remaja itu yang namanya KDRT jadi hal yang biasa buat saya. Jadi saya ini udah sampai yang namanya apa ya? Udah awal lah melihat kekerasan dalam rumah tangga itu, papa mama berantem itu udah biasa. Sampai puncak-puncaknya itu ya saya nggak bisa apa-apa karena saya masih kecil ya. Jadi saya waktu itu saya cuma bisa berdoa karena ya itu yang diajarkan di sekolah. Saya diajarkan kalau Tuhan Yesus itu dia adalah Tuhan Yesus yang hidup. Dia adalah juru selamat yang kekal. Barang siapa tidak akan melalui ke Bapa tanpa melalui Yesus. Nah, saya berdoa, saya cuma bisa berdoa waktu itu. Saya masih kecil, saya cuma bisa berdoa. Saya minta tolong Tuhan, tolong supaya mama saya tidak berantem. Nah, kemudian doanya nggak langsung dijawab. Jadi sampai saya SMA, akhirnya papa mama pisah. Nah, perpisahan itulah yang saya mulai mengenal lagi Tuhan. Di situ saya sendiri, saya rasa nggak punya siapa-siapa. Saya nggak mama saya tinggalin saya ya, karena memang harus tinggalin juga, karena kalau nggak bahaya, karena kekerasannya udah semakin gawat gitu. Jadi mama tinggalin. Nah, papa pun akhirnya titipin kita. Saya berempat bersaudara, saya dititipin di rumah saudara ya. Nah, disitulah saya melihat ini ya. Jadi kebetulan saudara saya beragama Kristen. Di situ saya melihat keluarga Kristen itu seperti ini gitu. Jadi, mereka tiap hari ada yang bersebut keluarga, mereka hangat. Benar-benar di situ saya merasakan damai sejahtera gitu. Nah, disitulah saya melihat ini yang namanya keluarga Kristen gitu. Di situ saya merasa diterima ya. Terus saya melihat sosok ayah, ibu, keluarga yang di dalam Tuhan itu seperti apa. Saya mengucap syukur waktu itu saya dipertemukan dengan mereka gitu. Saya tinggal setahun sampai akhirnya terus saya putusan sidang selesai, saya tinggal dengan mama saya akhirnya. Jadi kita berempat, kakak saya udah keluar luar negeri, jadi tinggal kami bertiga dengan mama. Nah, ya kita tetap berdoa untuk papa mama sampai akhirnya suatu ketika papa saya didiagnosa sakit kanker ya, kanker usus, tapi udah stadium 4, jadi udah menyebar. Dan dokter waktu itu cuma bilang harapan hidupnya nggak lama, cuma 1 tahun. Nah, di situ ya saya mendoakan, saya berdoa sampai akhirnya puji Tuhan beberapa bulan, sekitar 6 bulan kemudian papa saya putusin untuk terima Tuhan dan mau dibaptis. Ya, di situ papa saya dimenangkan, tapi ya puji Tuhan setelah itu pengobatan juga
nggak bisa menolong. 1 tahun kemudian papa saya harus dipanggil, dan saya percaya ketika ayah saya dipanggil, ayah saya sudah diselamatkan, papa saya sekarang berada di rumah Allah Bapa. Nah, kemudian mama saya belum terima Tuhan. Jadi, tapi saya pegang janji Tuhan, saya hidupi. Karena waktu itu saya ingat waktu saya sekolah, guru agama saya pernah bilang, 1 orang bertobat, sisi rumah diselamatkan. Saya pegang, saya hidupi, saya percaya. Akhirnya rencana Tuhan terjadi ketika waktu itu pasca, saya lupa tahunnya, tapi ketika itu adik saya pelayanan di gereja. Dia sebagai drummer ya, sebagai drummer dia sebenarnya dia ditugaskan di ibadah pemuda, tapi karena waktu itu ada acara pasca, jadi dia diundang untuk sebagai drummer di ibadah umum merayakan pasca. Nah, adik saya undang mama saya ke gereja. Nah, di saat itulah mama saya akhirnya dia nangis ketika dengar firman Tuhan. Setelah didoakan dia nangis, dan hari itu juga dia minta dibaptis. Langsung kita hubungi gembala waktu itu, minta hari itu mama dibaptis, tanya boleh apa enggak. Tanya boleh, nanti katekisasinya menyusul. Oh yaudah, puji Tuhan, langsung hari itu mama dibaptis. Nah, setelah itu baru kita tanya kenapa waktu itu mama mau tiba-tiba dibaptis. Dia bilang selama ini dia nggak pernah, selalu banyak pertanyaan dalam hidup dia, selalu banyak pertanyaan. Dan hari itu ketika firman Tuhan berbicara, dia bilang semua pertanyaan-pertanyaan itu dijawab. Jadi dia benar-benar merasakan, ya saya percaya kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus yang menjamah hati mama saya, sehingga akhirnya mama saya dibaptis dan dimenangkan. Ya puji Tuhan, akhirnya kami sekarang sekeluarga bisa melayani bersama di gereja. Terus akhirnya saya pikir, wah ini luar biasa ya, Tuhan Yesus begitu baik. Saya yang tadinya produk KDRT, sampai Tuhan selamatkan satu keluarga saya. Terus saya bilang dalam hati saya, gimana ya saya supaya bisa sebarkan kabar baik ini, kabar keselamatan ini. Nah, ketemulah dengan komunitas Full Gospel. Jadi waktu itu nggak sengaja diundang ke chapter Kelapa Gading. Ya, chapter Kelapa Gading, rumah saya di Dutamas, di Lambar. Jadi jaraknya cukup jauh ya. Seminggu sekali saya berdua dengan ini nih, Bro Yopi nih. Bro Yopi kita rumahnya deketan. Setiap minggu kita ke Kelapa Gading, ikutin chapter sampai akhirnya ya gak ada kebetulan. Saya percaya Tuhan punya rencana. Saya dipertemukan dengan wadah Full Gospel ini karena saya punya satu kerinduan. Ketika nanti saya dipanggil, Tuhan akan tanya, apa yang sudah kamu lakukan untuk saya, ya kan? Tuhan sudah lakukan begitu banyak buat saya dan keluarga saya, sudah menyelamatkan. Tapi apa yang saya sudah lakukan? Makanya saya percaya ketika saya dipertemukan dengan wadah ini adalah satu wadah yang kita bisa menjangkau begitu banyak orang-orang di luar sana, anak-anak seperti saya yang mungkin kehilangan figur keluarga yang baik, yang figur ayah yang rusak. Nah, disinilah kita dibentuk gitu. Kita belajar banyak leader-leader, pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Kalau bicara kepemimpinan ya, saya ibaratkan keteladanan ya, luar biasa teladan-teladan pemimpin-pemimpin di Full Gospel ini. Ya, terima kasih juga buat ya wanita-wanita yang luar biasa. Boleh kasih aplaus buat wanita-wanita hebat di sana. Saya sudah menikah, istri 1, anak 2, dan saya percaya Tuhan kasih penolong yang sepadan, ya luar biasa. Istri saya, kalau bukan karena istri saya juga, saya nggak mungkin ada sampai hari ini. Ya, doa istri itu luar biasa, doa penolong yang Tuhan berikan untuk kita. Kita laki-laki kuat, tapi kalau nggak ada istri kita lemah gitu. Jadi terima kasih sekali lagi buat ibu-ibu wanita hebat yang ada di sini, wanita LOF. Ya,
saya usia saya pernikahan saya udah hampir 10 tahun dan puji Tuhan ya nggak pernah sekalipun saya main tangan, bahkan cekcok pun ya dalam setahun itu benar-benar kehitung. Jadi benar-benar kuasa kemurahan Tuhan mas kalau sampai saya bisa ada sampai hari ini, bukan karena buat gagah saya, bukan karena kepintaran saya, tapi Tuhan yang selalu berikan hikmat. Roh Kudus yang saya minta untuk Roh Kudus pimpin saya setiap hari apa yang harus saya lakukan. Dan saya belajar banyak di wadah Bro Gospel ini. Saya mengucap syukur, saya belajar kepemimpinan, dan yang terpenting saya juga tahu kebenaran. Semakin hari semakin supaya kita ya nantinya ketika kita yang ada di ruangan ini, orang-orang di luar sana bisa melihat Kristus, bisa melihat kasih Kristus dalam hidup kita. Ya. Nah, terima kasih sekali lagi buat kesempatan yang indah ini. Saya mengucap syukur. Apapun pergumulan kita saat ini, apapun masalah kita, saya percaya itulah panggilan kita nantinya. Karena ketika kita melewati pergumulan badai hidup itu, ketika kita minta kekuatan, Tuhan akan kuatkan, Tuhan akan mampukan kita untuk melewati badai itu. Nah, ketika kita lewati, disitulah kita bisa jadi berkat buat orang-orang yang mungkin mengalami hal yang sama, ya, mengalami badai yang sama. Kita bisa menguatkan mereka. Jadi saya percaya Bapak Ibu di sini yang mungkin sedang ada pergumulan, masalah, tantangan, jangan menyerah, tetap semangat dalam Tuhan, terus berpengharapan, berpegang teguh pada firman-Nya. Saya percaya nanti kita akan dipakai Tuhan luar biasa buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.